semuanya, selamat datang kembali di podcast kesayangan kita. Perkenalan dulu, nama saya Aura Siregar dengan NPM 60923012007 dengan teman-teman saya sekalian. Saya Valyanda Nandita Putri dengan NPM 609230124. Saya Freddy Dan Klos saya Emmanuel dengan NPM 60923013096. dan saya Yusuf Purnomo dengan NPM 60923011202. Ya, senang sekali rasanya bisa menyapa kalian semua di ruang dengar ini. Pada episode kali ini, kita berempat mau ngobrolin satu topik yang cukup provokatif, memicu perdebatan hangat, tapi jujur seru banget buat dikulik oleh kita anak-anak HI. Yaitu sebuah pertanyaan mendasar yang krusial. Sebenarnya, jika kita melihat realitas global hari ini, benua Afrika itu beneran udah merdeka secara utuh atau belum sih? Menarik nih kalau kita telusuri lebih dalam, kalau kita lihat di peta dunia secara geopolitik atau membaca berita-berita internasional, mereka merdeka kan emang udah punya bendera kebangsaan sendiri nih, punya presiden yang dipilih secara berdaulat dan secara formal, telah merdeka dari belenggu kolonialisme bangsa Eropa sekitar rentang tahun 1950-an sampai dekade 1970-an dulu. Masalahnya nih, merdeka di atas kertas secara hukum internasional atau berdaulat secara politik itu ternyata nggak otomatis bikin negara-negara tersebut bisa bebas sepenuhnya secara ekonomi dan sosial dari bayang-bayang mantan penjajahnya. Banyak pengamat hubungan internasional maupun sosiologi yang bilang kalau pola dominasi gaya lama itu sebenarnya nggak penuh benar-benar hilang dari muka bumi, melainkan cuma ganti baju aja jadi sebuah fenomena baru yang namanya neokolonialisme. Penasaran kan bagaimana mekanisme ini bekerja? Yuk langsung aja kita bahas. Sebelum membahas fenomena neokolonialisme secara lebih kontemporer, kita tentu perlu memahami akar sejarah dan fondasi masa lalu terlebih dahulu agar tidak kehilangan konteks. Nah, jadi pada abad ke-19, negara-negara imperialis Eropa seperti Inggris, Prancis, Belgia, Portugal, dan Jerman melakukan gerakan ekspansi dan kolonialisasi besar-besaran yang menginvasi hampir seluruh wilayah di benua Afrika tanpa terkecuali. Proses pembagian wilayah Afrika ini di dalam sejarah HI dikenal luas sebagai Scramble for Africa, sebuah perebutan kekuasaan yang mencapai puncaknya terutama setelah diadakannya konferensi Berlin pada tahun 1884 sampai 1885. Pada konferensi yang sangat egois tersebut, negara-negara Eropa dengan semena-mena membagi wilayah Afrika layaknya kue di atas meja, tanpa sedikit pun mempertimbangkan kompleksitas, batas etnis asli, keragaman budaya, maupun sistem politik tradisional yang sudah lama mapan di tengah masyarakat lokal setempat. Tujuan utama dari praktik kolonialisme klasik ini tentu saja adalah eksploitasi besar-besaran terhadap kekayaan sumber daya alam mereka, pemanfaatan tenaga kerja lokal secara paksa, dan pembukaan pasar baru bagi produk-produk industri yang dihasilkan oleh negara kolonial. Akibat dari warisan kelam ini, struktur ekonomi domestik Afrika sengaja dibentuk dan didesain sejak awal hanya untuk mengekspor bahan mentah yang belum diolah, seperti emas, karet, minyak bumi, dan berbagai mineral berharga lainnya, langsung menuju ke daratan Eropa. Nah, ketika momentum dekolonisasi tiba dan negara-negara Afrika mulai meraih kemerdekaannya satu persatu setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua, mereka itu tuh justru harus dihadapkan pada kenyataan pahit bahwa mereka mewarisi berbagai masalah struktural yang sangat akut. Dan para penjajahnya, dari banyak mereka tuh negara ini tuh baru memiliki fondasi ekonomi yang rapuh karena terlanjur bergantung hanya pada satu atau dua jenis komoditas ekspor saja. Nah, mereka juga memiliki infrastruktur fisik yang dulunya dibangun semata-mata untuk mempermudah jalur logistik. Namun, kepentingan kolonial serta memiliki batasan negara artifisial yang sering kali menjadi pemantik sumber konflik horizontal maupun vertikal. Nah, kondisi ketimpangan ini tuh yang sangat sistematik dan juga menjadi dasar kuat munculnya argumen teoritis bahwa meskipun era kolonialisme yang berbendera militer telah berakhir,
pola ketergantungan terhadap negara-negara yang lebih kuat di belahan bumi utara masih terus bergantung hingga detik ini. Nah, lalu kita akan membicarakan sedikit juga tentang teori postkolonialisme dan dependensi teori. Jadi seperti yang sudah dibicarakan tadi oleh teman-teman saya, dalam studi hubungan internasional ini yang kita pelajari adalah kondisi ketimpangan struktural di mana dapat dijelaskan secara komprehensif melalui lensa dari teori postkolonialisme. Teori ini secara kritis berpendapat bahwa kolonialisme ini pada hakikatnya tidak hanya meninggalkan pengaruh politik praktis yang selesai begitu saja saat penyerahan kedaulatan, tapi juga secara mendalam ikut membentuk struktur struktur hegemoni budaya, dan bahkan cara pandang dunia yang terus bertahan dan terinternalisasi dalam masyarakat pasca kemerdekaan. Salah satu intelektual paling penting dan radikal yang membahas hal ini adalah Frantz Fanon. Dalam bukunya yang sangat monumental berjudul The Wretched of the Earth, Fanon secara tajam menjelaskan bagaimana masyarakat yang pernah mengalami trauma dijajah masih harus menghadapi dampak psikologis berupa inferioritas serta hambatan struktural yang diwariskan oleh institusi-institusi bentukan kolonialisme masa lalu. Nah, bener banget teman-teman. Apa yang barusan dijelasin itu sangat akurat. Ada satu teori lagi nih yang pas banget untuk menggambarkan dinamik topik ini. Namanya dependensi teori atau teori ketergantungan yang dikembangkan oleh Andre van der Frank. Konsep dasarnya tuh secara sederhana membagi peta kemakmuran dunia jadi dua kutub utama. Ada kelompok negara pusat, negara-negara yang maju, kaya raya, dominan, dan teknologi canggih. Berhadapan sama kelompok negara pinggiran yang sayangnya cuma dijadikan penyedia komoditas mentah. Simpelnya tuh gini deh, biar gampang dibayanginnya, negara-negara pinggiran di Afrika ini menjual biji kopi mentah dengan harga yang murah banget ke negara-negara pusat di Eropa atau Amerika. Terus, negara pusat ini mengolah biji kopi mentah tersebut di pabrik modern mereka menjadi produk kopi sasetan yang mahal atau dikemas dalam cangkir kopi kafe kekinian. Lalu produk itu dijual kembali ke masyarakat di negara pinggiran tadi. Nah, polanya begini, yang makin kaya raya siapa? Ya jelas negara pusat kan? Pola asimetris dalam perdagangan bebas yang manipulatif kayak gini nih, yang bikin rantai ketergantungan negara-negara Afrika nggak kelar-kelar sampai sekarang. Lalu kita akan lanjut ke neokolonialisme di Afrika pada saat ini. Jadi kita beralih ke realitas kontemporer. Salah satu contoh nyatanya yaitu praktik neokolonialisme modern yang bisa kita saksikan jelas melalui fenomena ketergantungan ekonomi yang akut. Hingga hari ini, banyak negara di benua Afrika masih sangat menggantungkan nafas perekonomian nasional mereka pada kegiatan ekspor komoditas primer tunggal seperti minyak bumi, biji emas, berlian, dan mineral mentah lainnya. Akibat dari tidak adanya diversifikasi ini, ketika terjadi guncangan berupa penurunan harga komoditas global di pasar internasional, stabilitas perekonomian domestik mereka bisa seketika hancur dan mengalami krisis multidimensi yang parah. Selain kerentanan pasar, intervensi dari lembaga keuangan internasional seperti IMF atau International Monetary Fund dan Bank Dunia atau World Bank seringkali datang memberikan bantuan pinjaman dana segar, namun selalu disertai dengan syarat-syarat yang ketat berupa reformasi ekonomi struktural seperti pemotongan subsidi rakyat atau privatisasi sektor publik. Sebagian besar akademisi dan pengamat HI melihat kondisi syarat yang mengikat atau kondisionalitis ini sebagai bentuk nyata dari pengaruh dan kontrol eksternal terhadap kedaulatan kebijakan domestik negara-negara Afrika. Nah, contoh lainnya yang nggak kalah menarik dan sedang menjadi sorotan global saat ini adalah meningkatnya keterlibatan dan pengaruh geopolitik Cina. Di kawasan Afrika sendiri, melalui investasi infrastruktur masif dalam kerangka program Belt and Road Initiative, yang disingkat BRI, melalui mega proyek ini, Cina menggelontorkan dana miliaran dolar untuk membangun jaringan jalan raya. Nah, pelabuhan juga, lalu laut dalam rel. Nah,
Contoh lainnya yang tidak kalah menarik dan sedang menjadi sorotan global saat ini adalah meningkatnya keterlibatan dan pengaruh geopolitik Cina di kawasan Afrika melalui investasi infrastruktur masif dalam kerangka program Belt and Road Initiative, disingkat BRI. Nah, melalui ini, mega proyek Belt and Road Initiative itu, Cina menggelontorkan dana miliaran dolar untuk membangun jaringan jalan raya, pelabuhan laut dalam, dan juga rel kereta api cepat. Juga berbagai fasilitas publik strategis lainnya di seluruh penjuru Afrika. Para pendukung dari kerjasama bilateral menganggap bahwa kehadiran Cina memberikan alternatif dan kesempatan emas bagi percepatan pembangunan yang selama puluhan tahun ini kurang diberikan atau diabaikan oleh negara-negara Barat. Namun, di sisi lain, para pengamat yang kritis justru berpendapat bahwa perangkap ketergantungan utang, yaitu debt trap diplomacy, yang timbul serta potensi pengalihan kontrol atas aset-aset proyek strategis tetap jika terjadi gagal bayar, justru beresiko menciptakan sebuah bentuk baru dominasi ekonomi yang tidak kalah berbahaya. Nah, betul sekali yang baru saja dikatakan oleh teman saya bahwa ya di tengah semua kritik tajam mengenai neokolonialisme ini sangat penting bagi kita sebagai akademisi HI untuk melihat isu kompleks ini secara objektif dan seimbang. Kita tidak boleh terjebak dalam generalisasi bahwa semua bentuk interaksi perdagangan maupun investasi asing antara Afrika dan negara-negara besar di luar sana bisa langsung dicap sebagai peyoratif sebagai praktik neokolonialisme. Hari ini, banyak pemerintah negara Afrika yang telah memiliki kapasitas diplomatik mumpuni untuk bernegosiasi secara cerdas, memiliki posisi tawar-menawar yang kuat, dan mampu memanfaatkan kehadiran investasi asing sebagai bagian dari strategi akselerasi pembangunan nasional mereka. Jadi dengan kata lain, kita harus mengubah cara pandang kita. Afrika di abad ke-21 ini bukan lagi sekedar korban pasif yang tidak berdaya diatur oleh sistem global ya, tapi melainkan mereka ini telah bertransformasi menjadi aktor rasional yang memiliki kepentingan nasional, kedaulatan politik, dan strategi geopolitiknya sendiri dalam kancah sistem internasional. Nah, pada akhirnya, setelah mendengar seluruh pemaparan tadi, pertanyaan retoris mengenai apakah negara-negara di Afrika benar-benar telah merdeka secara utuh memang tidak memiliki satu jawaban tunggal yang sederhana. Jika kita meninjaunya dari sudut pandang formalistik, aspek politik, dan hukum internasional, negara-negara di benua Afrika jelas telah memiliki kedaulatan penuh, diakui oleh PBB, dan sejajar sebagai negara mereka yang berdaulat. Namun, realitasnya akan menjadi sangat kontradiktif jika kita melihatnya dari sisi kemandirian ekonomi, penguasaan teknologi tinggi, serta posisi struktural mereka dalam sistem kapitalisme global, di mana banyak negara Afrika faktanya masih harus menghadapi berbagai bentuk penetrasi dan ketergantungan yang kuat terhadap dinamika kekuatan eksternal. Fenomena yang kita diskusikan dari awal tadi pada dasarnya menunjukkan bahwa hakikat kemerdekaan di abad ke-21 ini bukan lagi sekedar perkara seremonial tentang mengibarkan bendera nasional di depan umum atau menyanyikan lagu kebangsaan saja. Kemerdekaan sejati di era modern adalah mengenai sejauh mana kemampuan real yang dimiliki oleh suatu negara untuk menentukan arah pembangunannya sendiri, mengolah kekayaan sumber daya alam demi kesejahteraan rakyatnya, dan juga merumuskan kebijakan strategis tanpa adanya tekanan, intervensi, maupun dikte yang berlebihan dari pihak-pihak luar. Nah, jadi melalui seluruh rangkaian pembahasan komprehensif kita di episode kali ini, kita semua dapat menarik benang merah dan memahami bahwa warisan sejarah kolonial masa lalu ternyata masih menyisihkan dampak dan trauma struktural yang sangat besar terhadap jalannya roda perkembangan benua Afrika hingga hari ini. Jadi, kehadiran neokolonialisme di era kontemporer ini bukan berarti bahwa negara-negara Afrika masih dijajah secara fisik melalui agresi militer langsung seperti di masa kolonialisme klasik dulu. Tapi fenomena ini juga lebih merujuk kepada bagaimana hubungan asimetris kekuasaan dan hegemoni politik juga jerat ketergantungan ekonomi global tetap terjadi di sekitar mereka dalam bentuk manifestasi yang jauh lebih lama, rapi, dan kompleks. Nah, jadi pada akhirnya ya pertanyaan reflektif mengenai apakah Afrika benar-benar merdeka secara tidak langsung yang mengajak kita semua untuk mendefinisikan ulang arti
kemerdekaan secara lebih luas dan mendalam. Karena merdeka ini bukan hanya sebatas kebebasan politik di atas kertas, melainkan juga harus mencakupi kemandirian ekonomi yang kokoh serta kemampuan penuh sebagai bangsa untuk menentukan masa depannya sendiri. Mantap banget nih teman-teman. Semoga obrolan santai kita kali ini bisa membuka perspektif baru buat teman-teman semua yang sudah setia mendengarkan jalannya podcast kami dari awal sampai akhir. Tetap kritis, terima kasih, dan sampai jumpa lagi di episode-episode menarik berikutnya. Ciao! Ciao, dadah, terima kasih. Terima kasih.